Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Man 1 Sukaramai Bandar Lampung, Bapak Haji Lukman Hakim, SPD MM, didampingi oleh Waka Kesiswaan, Waka Humas, dan Kepala Tata Usaha. Di sesi 1, sesi 2 sudah banyak hal disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan pada sesi ketiga saat ini. Pak Joko, ini saya tertarik soal kegiatan kesiswaan tadi seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi. Ada saat ini ada UN yang kelas 3, plus kemudian yang kelas 10, 11 dan 10 ini lagi pesantren kilat. Mungkin selain pesantren kilat ada kegiatan yang lain, Pak? Di beberapa waktu terakhir ini kita sedang mempersiapkan beberapa event, itu event sampai skala nasional sebetulnya. Jadi ada MyRes, ada OSN, ada Kosmi, dan juga ada KSM. Ini kegiatan-kegiatan ini tingkat nasional semua. Nah, kita saya potong. Kalau yang saya dengar ya Pak Kepala, yang kegiatan OSN memang sebelumnya juga sudah ada prestasi juga. Sudah. Ya. Itu apa, juara fisika atau juara biologi? Betul, ya, Pak banyak Kepala. bidang itu, ada Banyak sekitar bidang. 8 atau 9 bidang gitu. Nah, kita juga sedang mempersiapkan itu. Jadi tingkat nasional ya. tingkat nasional. Ya. Jadi di saat kakak-kakak tingkatnya yang kelas 12 sedang mengikuti kegiatan asesmen madrasah atau UNAH kalau dulu, maka kelas 10, 11 yang kita proyeksikan untuk menghadapi event-event nasional ini, saat ini juga sedang kita latih. Dan melatihnya itu bukan hanya oleh guru-guru kita saja, tidak. Itu kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dari beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Lampung. Nah, termasuk kalau saya dengar juga, karena kan kita bukan dialog spesial dengan alumni juga ya Pak Kepala. Nah, alumni itu salah satu motornya yang mendorong kita untuk selalu eksis di berbagai bidang. Nah, itu kebetulan Pak Hendrawan ini adalah salah satu tokoh alumni yang di madrasah kita yang sedang seperti itu. Ya, betul. Nah, gimana Pak Hendrawan, ini peran alumni ini dalam membantu prestasi siswa Man 1 Bandar Lampung ini, Pak? Iya, ini kan semenjak kepemimpinan Pak Lukman tahun 2021 itu memang dia mensupport Pak kegiatan alumni, karena memang sekolah yang besar itu kan tidak terlepas dari alumni. Dalam hal ini kepemimpinan Pak Lukman dia mensupport berbagai alumni, dan saya selaku sekjen kan menghimpun itu, alumni kita yang sudah berprestasi, baik di akademi, di bidang politik, sosial, itu alumni kita sudah menjamah lah seluruh. Kalau di Lampung sendiri memang alumni Man 1 sudah banyak berkiprah. Ya, salah satunya Wakil Bupati Tenggamus dan Rektor UIN itu alumni kita. Dan Pak Lukman ini kan selalu mensupport bekerja sama dengan UIN, dengan perguruan tinggi yang lain, dan Pemda Tenggamus juga. Terbukti bahwa ada peran alumni juga ya. Ya, salah satunya itu Pak Tugu, kita membuatkan Tugu. Jadi resmi kenal Pak Lukman juga. Memang terbukti support sistemnya ya. Salah satu eksisnya alumni kan dibuktikan oleh Tugu alumni. Oke. Terakhir ini ke Pak Hendrawan sekaligus lah. Karena saya dengar juga ada peran PTSP yang terpadu, satu pintu dan sebagainya, yang juga kalau saya lihat sih menurut saya juga mendukung prestasi akademik, prestasi sekolah di Man 1 Bandar Lampung. Gimana? Ya, PTSP itu kan pelayanan terpadu satu pintu. Dia diresmikan oleh Pak Juanda Naim pada saat itu, Pak Kanwil kita, Pak Juanda Naim, dia meresmikan tahun 2000. Jadi madrasah kita mempunyai PTSP. Jadi pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semua kegiatan pusat sumber kegiatan itu kita pusatkan di sentralnya di PTSP. Umpama melayani ijazah dalam waktu mungkin 2 menit itu bisa kita penuhi pelayanan. Dan itu termasuk prestasi siswa, kegiatan-kegiatan siswa juga melalui satu pintu. Informasi yang berkaitan dengan pelayanan tata usaha itu kita pusatkan
ke PTSP. Jadi pelayanan terpadu satu pintu tuh. Oh, jadi kita menarik. sejak tahun 2000 tuh kita PTSP itu sudah berfungsi melayani di satu pintu tadi. Oke. Menarik itu Pak Hendrawan. Jadi memang Pak Lukman, jadi pelayanan itu nggak berbelit-belit, nggak menyusahkan. Ya, gimana Pak Lukman? Ya, hari ini kan memang dibutuhkan pelayanan cepat dan tepat ya. Jadi ketika membutuhkan layanan masyarakat kan harus cepat juga. Maka mengapresiasi kebutuhan masyarakat itu maka PTSP itu ada. Jadi semua kebutuhan layanan itu masyarakat tidak harus mencari-cari ke mana-mana, mencari kepala madrasah, mencari kepala TU, mencari wakar dan seterusnya. Cukup duduk satu pintu, diadministrasikan, dibukukan, kemudian nanti estimasinya beberapa menit, nanti bisa ditunggu juga, nanti akan terselesaikan dengan cepat. Jadi harus efisien lah. Tampaknya ini perlu juga sekolah-sekolah ini banyak belajar juga dengan MAN 1 dan ini gimana? Iya kan? Gimana Pak? Ya, bukan belajar ya, berkolaborasi lah. Kan semua madrasah, semua sekolah punya potensi untuk tinggal bagaimana mengelolanya. Kalau pengelolaannya maksimal, ya insya Allah hasilnya maksimal. Kalau pengelolaannya nggak maksimal, hasilnya ya apalagi gitu ya, pasti nggak maksimal. Seadanya hasilnya. Pak Kepala, ini terakhir di sesi ketiga ya, Pak Kepala. Ini soal penerimaan siswa baru ya. Oh ya. Ini gimana saat ini? Penerimaan siswa baru di MAN 1 Bandar Lampung ada 2 tahap. Tahap pertama adalah boarding school, kelas boarding dan kelas unggul excellent class. Dan itu sudah kita lampaui, alhamdulillah. Kita butuh 8 lokal, sudah terlampaui untuk 8 lokal. Dari itu ada 3 boarding ya. Kemudian 3 kelas untuk boarding, asrama Lukman El Hakim di belakang. Kemudian 5 kelas lainnya berada di kelas unggul tapi tidak boarding. Dia full day saja. Berangkat pagi, pulang sore. Dan itu lampaui. Bagi masyarakat yang menantikan ingin ke madrasah ini, masih ada kesempatan di jalur reguler. Reguler ini akan kita buka di awal Mei sampai tanggal Mei. Ya, tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 ya. Sampai tanggal 5 itu reguler. Yang kemarin belum kebagian di kelas unggul. Masih ada harapan. Masih ada harapan di kelas reguler untuk 2 jurusan saja. Jurusan MIA dan IMIA atau IPA dan jurusan IPS. Karena kalau itu 2 jurusan, 1 kelas atau 2 kelas 2 kelas 4 kelas lagi. Insya Allah jangan kecewa, masih ada harapan. Harapan itu masih ada. Nanti insya Allah di bulan Mei. Jangan lewat tuh tanggal 2 sampai tanggal 5. Pendaftaran seperti kemarin online. Upload berkas, nanti baru ke madrasah kan ada jadwalnya. Dia harus CAT dan wawancara ke lokasi. Dan sedikit menambahkan, kebetulan di madrasah kita ini mungkin satu-satunya madrasah dengan jurusan yang paling lengkap. 4. Kita punya jurusan keagamaan, kita punya jurusan IPA, jurusan IPS dan program bahasa. Jadi 3 ini yang 4 ini yang ada di madrasah kita. Mungkin madrasah lain atau sekolah lain hanya ada salah satunya aja. Tapi program keagamaan sekaligus ada program bahasa itu sepertinya hanya di Provinsi Lampung hanya MAN 1 Bandar Lampung. Gitu. Menarik ya Pak Joko. Ya Pak Lukman, ini mudah-mudahan MAN 1 tetap berprestasi sesuai dengan motonya. Kampus ceria, kampus yang para bintang. Kalau kementerian mandiri berprestasi. Sesuai dengan arahan Pak Direktur. Boleh menambahkan sedikit ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi di sini kan kita ada beberapa jalur tadi yang sudah dijelaskan Bapak kan. Ada SNBP, ada SNBT, kemudian ada PTKIN ya Bapak. Ada jalur mandiri. Kalau saya bandingkan dari tahun-tahun yang lalu, yang sekarang baru pengumuman ini kan baru yang SNBP-nya saja. Nah SNBP itu dari tahun 2021 sampai yang 2023 itu
nampaknya ada peningkatan gitu ya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada 73 siswa yang diterima SNBP, yang melalui jalur SNBP ini, yang dulu namanya SNMPTN. Nah kemudian di tahun 2022 itu dia mencapai 77 siswa. Nah yang tahun ini kita sudah mencapai 78, berarti sudah terlampaui. Dan Linear ya. Informasi sementara. Mudah-mudahan masih ada yang menambah lagi. Karena masih sementara ya. Menarik itu Bu Yuniarti. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Man 1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Haji Lukman Hakim, SPD MM, didampingi Pak Hendrawan, Pak Joko dan Ibu Yuniarti, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya.